Selamat siang pendengar, masih bersama Rindu Fatmawati menemani Anda di Sibolga siang ini dengan diawali dialog interaktif bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini dari Pengadilan Agama Kota Sibolga bersama Mas nih ya, Mas Royan. Oke, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Sibolga, Royan Bawono. Selamat siang Mas Royan. Selamat siang Kak Rindu ya. Iya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Harus sehat. Jadi ini iya. Pemilu besok di mana? Kita pemilu Pindah di tempat sini ya? aja. Di sini aja. Ya. Tapi harus kita salurkan loh Kak ya. Pasti, nggak boleh golput ya. Nggak boleh golput nih buat teman-teman semuanya ya. Oke deh. Selain Mas Royan ada juga Bung Daniel Isnadi. Selamat siang. Selamat siang. Oke, tadi yang satunya Hakim, yang satu lagi nih Panitra Pengadilan Agama Kota Sibolga. Siap. Ketos dulu Pak. Wow, keren. Ini orang-orang keren nih pastinya. Oke, nanti pendengar kita akan hadirkan untuk Anda dialog Sibolga siang ini dengan topik, aduh topiknya ini ngeri kali dengarnya ya, seputaran cerai talak dan cerai gugat. Sedikit dulu ini tentang cerai talak seperti apa, cerai gugat seperti apa. Silakan bisa hanya Mas Royan dulu. Baik. Silakan. Saya mulai ya Kak ya. Iya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Iya, ya, benar. dan masyarakat Kota Sibolga ya. Jadi ini sudah edisi yang kedua nih Kak. Nah, kemarin edisi pertama kebetulan diisi oleh Pak Ketua. Oke, berarti udah sering juga ya kesaksian. Dua kali ya, dua kali. Masih. Baru 2 kali nih. Jadi ini yang kedua kalinya. Nah, kebetulan kami nih yang diutus nih ya, saya dan Pak Panitra gitu. Dalam program kita yang di apa namanya? Pas menyapa ya, Pengadilan Agama Sibolga menyapa. Oke, Gitu. Pas ya. Jadi kita to the point langsung ya. Ini kan orang sekarang kan nggak mau bertele-tele katanya Pak kan, harus cepat langsung aja, ke topiknya. langsung ke topiknya Iya, benar. gitu. Jadi sesuai topiknya tuh seputar cerai gugat dan cerai talak. Terus pasti kita tanya tuh, emangnya beda ya cerai gugat dan cerai talak gitu kan? Oh ternyata beda tuh. Kalau dalam hukum kita ada cerai gugat, ada cerai talak ya. Cerai gugat itu adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Oke, Ya, yang menggugat. yang menggugat. Kalau cerai talak itu yang mengajukan adalah pihak suami. Nanti produknya pun berbeda. Kalau cerai gugat, nanti produknya itu amar putusannya dia menjatuhkan talak 1 bain sughro ya, atau talak 2 bain sughro. Kalau cerai talak itu nanti produknya jadi memberikan izin kepada si suami untuk menjatuhkan talak 1 roj'i, atau untuk mengucapkan ikrar talak 1 roj'i atau talak 2 roj'i ya. Jadi apa sih bedanya tuh talak bain dan talak roj'i kan? Pasti gitu tuh pertanyaannya. Jadi kalau talak bain tuh dia antara suami istri tuh masih boleh tuh balik lagi, tapi syaratnya dia harus nikah ulang. Jadi kalau misalnya nih ada si istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan, kemudian dikabulkan sama hakim, jatuhlah dia talak 1 bain sughro. Terus di kemudian hari ternyata si suami istri ini tumbuh lagi nih benih-benih cintanya nih, dia pengen balik lagi. Nah itu boleh nggak Pak? Boleh, tapi caranya dia harus nikah lagi. Ya nikah lagi dengan suami itu, nikah ulang ya. Bedanya dengan talak yang roj'i gimana? Kalau talak roj'i ketika sudah dikabulkan sama pengadilan, terus si suami juga sudah mengikrarkan talaknya, ternyata setelah itu nyesel dia, pengen balik lagi tuh sama istrinya. Boleh nggak dia balik? Boleh. Caranya gimana? Tinggal aja dia rujuk sama istrinya. Dia nggak perlu nikah lagi ya, dengan catatan masa rujuknya itu belum terlampau atau belum habis masa iddah atau sebelum masa iddahnya habis, ternyata mau balik lagi tinggal rujuk aja sama istrinya. Nah, itu sederhananya ya. Nah, terus ada lagi tuh keistimewaannya. Bedanya apa sih cerai gugat dengan cerai talak? Kalau cerai gugat dia boleh diajukan atau diajukan dia di tempat tinggal si istri. Nah, ini istimewanya nih.
Jadi kalau cerai itu diajukan oleh istri, dia diajukannya boleh di tempat tinggal istri. Itu kan bisa jadi kan ya, misalnya nih waktu masih hidup rukun, harmonis, bahagia, tinggalnya di Sibolga. Ternyata setelah terjadi pertengkaran, percecokan, suaminya pergi, ya tinggal di Sidempuan misalnya. Terus si istri mau mengajukan cerai, di mana mengajukannya Pak? Nah ini boleh diajukan di Tempat Pengadilan tinggal Agama istri. Sibolga, di tempat tinggal istri. Kalau cerai talak gimana? Nggak bisa. Kalau cerai talak, dia harus diajukan juga di tempat tinggal istri. Nah, dia nggak boleh diajukan di tempat tinggal suami. Ya, itu bedanya ya, kan istimewa nih. Jadi perempuan itu selalu diistimewakan nih, Number termasuk one. ya number Ladies one ya. first ya. Ladies first tuh. Bahkan dalam urusan cerai saja dia dianggap Didahulukan. didahulukan ya. Di mana tempat tinggal istri ya. Itu sementara ya pengantarnya dulu gitu. Gitu Jadi Kak. tadi ini sedikit tentang cerai gugat. Tadi katanya kalau memang mau tadi ada ceritanya ingin balik lagi mesti nikah dulu. Ini dengan syarat, masih dengan syarat seperti nikah pertama ada mahar, saksi atau segala macam. Iya, sama ya. Jadi lengkap ya. Sama ya. Dia mengikuti kalau namanya nikah ulang berarti sama dia dengan syarat-syarat nikah ketika nikah pertama dulu. Ada Oke. saksinya, kemudian ada ijab kabulnya. Terus yang jangan dilupakan harus ada mempelainya nih. Ini orang nikah, Jadi siapa mempelainya yang mana mau nggak nikah? ada mempelainya ya, itu kan. Iya, Ada benar. ijab kabulnya, ada saksinya, ada mempelainya Iya. gitu. Oke, jadi dia masih tetap punya syarat seperti ya syarat ya kalau Iya. menurut agama Islam itu seperti Iya, itu tadi. sama dia syaratnya. Oke deh. Jadi tentang talak raj'i tadi, raj'i itu berarti talak gugat. Talak Cerai talak ya. Cerai talak itu berarti itu kalau misalnya nih kan sering nih diucapin kalau lagi berantem tuh gitu Iya. kan. Kita suami istri ini pasti bilang, udah aku nggak mau lagi ditalak itu tanpa pengadilan agama itu sah atau berlaku Ya, nggak sih? ini gitu? keren pertanyaannya Pak, keren kan? Ini kayaknya emang apa gitu. Jadi ini nanti mau disampaikan belakangan sebetulnya, tapi Iya, ternyata benar. udah ditanya terus. Gitu. Penasaran soalnya. Penasaran ya Kak. Jadi itulah istimewanya di undang-undang kita. Oke. Jadi undang-undang kita itu memberikan satu pagar-pagar nih, satu barrier nih ya. Apa itu? Orang kalau udah nggak suka sama istrinya, itu meskipun talak itu menjadi hak prerogatif dari si suami, tapi dia nggak boleh tuh serta merta mengucapkan talak. Misalnya nih lagi bertengkar di pasar gitu, langsung aja dia, saya ceraikan kamu ya di pasar, itu nggak boleh Pasar, tuh. Iya, jadi dalam undang-undang kita talak itu hanya sah ketika diucapkan di depan sidang pengadilan. Nah, bedanya lagi dengan cerai gugat tadi, Kak ya. Kalau cerai gugat itu Kak langsung hakim tuh yang menjatuhkan talaknya. Kalau cerai talak enggak. Cerai talak hakim hanya memberikan izin kepada si suami untuk mengikrarkan talak. Nah, jadi dikembalikan lagi ke suami tuh Masih tetap sesuai harus di depan ya pengadilan. di depan pengadilan dia. Dia tidak boleh diucapkan liar. Nah, itu Nah, ada orang tanya, kenapa sih Pak, kan hak suami tuh buat mengucapkan talak, itu kan hak prerogatif Iya, kita. benar. Agama kita kan mengatur itu ya. Tapi sekali lagi undang-undang kita memberikan perlindungan ya bagi perempuan, bagi Biar nggak asal anak-anak, sebut ya, aja gitu ya. bagi tata sosial kita di masyarakat kan, supaya tertib administrasi dan lain sebagainya. Iya. Jadi harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan kita kan ingat ya, dulu Nabi itu pernah bersabda kan, ada 3 perkara. Kalau dia diucapkan secara bercanda, dia pun dianggap serius kan? Serius, ya. Apa itu? Pertama nikah, Iya. yang kedua talak, yang ketiga rujuk kan? Iya. Jadi nggak boleh tuh orang main-main dengan 3 kata talak ini. itu. Jadi meskipun dalam undang-undang kita mengatakan bahwa talak yang sah itu adalah talak yang di depan pengadilan, tapi nggak boleh juga tuh masyarakat kan nanti toh sahnya di depan pengadilan, jadi saya main-main nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak boleh tuh. Bercandaan. Ya bercandaan. Kuceraikan kamu ya, meskipun dengan nada yang riang, dengan senyum gitu, tetap itu jatuh talak menurut agama kita. Oke. Itu sama juga dengan nikah tuh. Pura-pura nih, undang saksinya, undang mempelainya, ada Kayak maharnya. perjanjian kontrak gitu ya. Gitu, pura-pura nikah tetap jadi nikah tuh, tetap sah. Nah, Tetap jadi sah. nggak boleh 3 hal itu. Nggak boleh pura-pura nikah, nggak boleh pura-pura talak, nggak boleh pura-pura rujuk. Oke. Satu lagi Kak, nggak boleh pura-pura cinta. Wow. Itu. Cinta itu harusnya benar-benar. Iya dong, masa pura-pura. Nah, nanti kalau kata orang Minang cinta itu cinta tapai. Cinta Iya, tapai. kan? Apa itu? Cinta tapai. Cinta apa ya? Ada makanan. Ini Jenis makanan. jadi ini ke Bang Daniel dulu nih. Oke, siap. Jadi tadi sudah dijelasin ya perbedaan cerai talak dan cerai gugat.
Jadi kalau cerai talak itu yang cuma bisa menjatuhkan si laki-laki doang. Iya. Kalau cerai gugat perempuan yang mengajukan, kan begitu. Iya. Jadi ini untuk prosesnya berapa lama nih kalau sudah misalnya perempuan nih yang mengajukan cerai gugat nih dimasukin nih ke pengadilan agama nih, prosesnya berapa lama nih, Bung Daniel? Oke, terima kasih pendengar RRI Sibolga. Mungkin langsung aja untuk proses untuk pengajuan gugatan cerai ke pengadilan itu kami dituntut oleh Mahkamah Agung itu penyelesaian perkaranya harus di bawah 1 bulan dari pengajuan perkara oleh para pihak. Setelah pertama para pihak nanti akan mengajukan permohonan atau gugatan cerainya. Nanti ada gugatan cerainya. Nanti kalau para pihak nanti tidak paham untuk membuat atau membuat sebuah surat gugatan akan dibantu oleh Posyankum namanya di pengadilan itu udah ada yang bantu untuk membuat surat gugatannya. Nanti akan didaftarkan perkaranya. Setelah didaftarkan perkaranya maka akan dipanggil untuk sidang. Biasanya itu selama 1 minggu sejak pendaftaran perkara. Berarti nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. 1 minggu 1 sudah minggu udah ada disidangkan. proses, sudah ada Sidang. sidang ke pertama. Biasanya di pengadilan itu tergantung oleh majelisnya. Majelisnya 1 kali sidang atau 2 kali sidang itu tergantung majelisnya. Biasanya kalau perkaranya itu salah satu pihak tidak hadir, umpamanya pihak tergugat itu yang digugat umpamanya suaminya. Itu kalau tidak hadir biasanya 2 kali sidang sudah putus. Sudah biasanya. putus ya. Berarti Kalau nggak itu, perlu dihadiri juga, ingat nggak apa-apa. juga itu kalau terbukti. Oke. Kalau terbukti percaranya ada pertengkaran terus menerus. Kalau terbukti dikabulkan hakim bisa 2 kali sidang putus. Itu antara sidang pertama dan sidang kedua itu biasanya 1 minggu juga. Berarti maksimal 1 bulan. 1 sudah bulan selesai kurang perkara. lebih ya. Iya. Jadi ini tadi tentang bukti. Jadi yang misalnya nih, kalau misalnya si pihak si perempuan mengajukan gugat cerai nih, tapi belum pihak pengadilan minta bukti, itu berarti memang betul-betul harus ada bukti kejahatan ataupun kenakalan suami ataupun bukti-bukti. Apakah itu harus ada pendukungnya atau bagaimana ini? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya gawai dari hakim sebenarnya. Oke, silakan kembali ke Mas Ryan lagi, silakan. Oke, thank you ya. Jadi tadi dengar pemaparan dari Pak Panitra gitu kan. Sebelum ke bukti tadi ya. Iya. Ini enak kali ya kan, cerai kan? Langsung ya. Udah datang nanti udah ada yang bantu buatkan surat gugatan gitu. Apalagi sekarang udah murah tuh biayanya tuh. Wow. Nggak kayak dulu kan, sekarang murah nih. Nanti jadi Karena kita berbondong-bondong orang ada kita ini. e-court namanya ya, sidang secara elektronik itu murah sekali dan prosesnya sangat cepat karena kami diberitakan untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama itu untuk cepat. Tapi itu bukan lantas jadi nanti kemudian masyarakat ini kan enak nih datang ke pengadilan negeri Muas Bogor ini cepet nih, kita datang aja lah gitu. Enggak dong gitu. Jadi itu proses kita memberikan pelayanan supaya cepat. Tapi sekali lagi kan dihimbau pada masyarakat nih, karena perceraian itu kan ada orang bilang, Pak saya mau menyelesaikan masalah dengan perceraian. Kalau saya bilang enggak, saudara bercerai itu sebenarnya bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tapi kadang dengan perceraian itu malah menimbulkan masalah baru tuh. Ada menimbulkan masalah anak, nanti masalah harta bersama, belum lagi dengan masalah mertua tuh. Bisa dibayangkan tuh, misalnya ada yang punya anak gadis nih, bercerai. Terus anak gadisnya nikah nih. Kebetulan si suami istri orang tuanya udah sama-sama nikah. Nanti yang duduk di pelaminan siapa tuh? Ayah tiri, ibu tiri kan nggak enak banget kan? Kursinya kebanyakan. Iya, kursinya kebanyakan kan. Nah, makanya jadi meskipun begitu kan tetap ini bercerai itu ya menjadi kalau di pesawat itu emergency exit ya. Iya, benar. Nah, ibarat kita nih lagi duduk di pesawat nih, itu meskipun ditutup rapat-rapat nih pesawat semuanya, tapi tetap ada exitnya. Tapi exit itu diperuntukkan hanya untuk yang emergency, yang betul-betul udah nggak bisa lagi, darurat banget, suaminya udah brengsek banget nih gitu kan, istrinya nih aduh gimana gitu. Nah boleh tuh, tapi kalau masih bisa diselesaikan, itu harus diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kan nggak ada keluarga yang ideal kan, semua keluarga kan pasti ada bumbu-bumbunya tuh, bertengkarnya, ada nggak cocoknya gitu kan, itu semua pasti ada tuh. Makanya harus didahulukan yang musyawarah keluarga, didahulukan dengan
minta saran dari keluarga, minta saran dari tokoh masyarakat, minta saran dari ustadz-ustadz untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Nah itu biar nggak nanti masyarakat nggak terkesan kita ini promosi nih Pengadilan Agama Sibolga nih biar orang datang nih gampang perceraiannya, nggak gitu ya. Karena kan abghadul halal indallah at-talaq, sesuatu yang halal tapi dibenci nih sama Tuhan, apa itu? Talak kan. Jadi kan masa kita mau mau memudahkan sesuatu yang dibenci kan, enggak juga. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan kakak tadi tentang bukti ya. Betul sekali itu kak. Jadi meskipun mudah tapi misalnya nih dalam suatu gugatan dibilang nih suami saya nih nggak kasih nafkah, suami saya nih suka kasar, suami saya nih selingkuh. Nah, gimana itu pak? Iya boleh aja ditulis, tapi nanti harus dibuktikan tuh bener nggak tuh suaminya nggak kasih nafkah, bener nggak tuh suaminya selingkuh, bener nggak tuh suaminya suka mukul dan lain. Semuanya harus ada buktinya dong gitu. Buktinya apa? Ya biasanya dengan 2 orang saksi ya. Saksinya itu ya kalau dalam perkara perceraian nih itu agak khusus memang. Jadi kalau dalam perkara yang lain saksi itu biasa yang tidak berhubungan darah, tidak berhubungan semenda dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dalam perkara perceraian dia dibolehkan ya saksi itu yang dari pihak keluarga, bahkan boleh orang tuanya, boleh adiknya, tapi dianjurkan jangan anak ya. Kenapa jangan anak? Karena anak sebisa mungkin jangan dilibatkan dalam konflik kedua orang tuanya gitu tuh. Bahkan nih kak nih, kalau yang alasan perceraian itu didasarkan karena ya ini pasal 116 huruf F nih kompilasi hukum Islam, karena suami istri terjadi pertengkaran perselingkuhan secara terus menerus, dia wajib tuh bawa saksi. Ini nggak boleh dengan alat bukti yang lain, harus dengan alat bukti saksi yang dihadirkan dari orang-orang terdekat dengan suami istrinya gitu kak. Iya, ini mengenai bukti tadi. Kalau kita melebar lagi sedikit nih ke tentang syarat nih kan, ini kalau misalnya kita suami istri yang sudah punya anak nih, ini ada sih kemarin ini cerita sebenarnya pribadi ya, tapi ini sekalian kita sharing ya mas ya. Jadi untuk hak asuh anak nih misalnya, kalau Pengadilan Agama mengurus juga nggak tentang hak asuh anak. Jadi kenapa saat kan ini biasanya kalau anak di bawah umur itu hak asuhnya terhadap ibu, tapi kenapa kemarin ini ada cerita yang memenangkan hak asuh seorang ayah dikarenakan si ibu tidak punya mata pencarian itu apakah ada seperti itu mas? Ya, silakan. Ini kasus real ya? Ya real, kasus real banget. Jadi sebelum saya jawab saya klarifikasi dulu nih ya. Jadi salah satu kode etik hakim itu dia nggak boleh mengomentari putusan hakim lain ya. Jadi ini bukan dalam rangka mengomentari putusan ya, kita tapi sharing aja, kita berikan garis-garis besarnya saja. Jadi secara hukum itu dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam itu anak yang belum mumayyiz ya, mumayyiz itu dalam pengertian itu adalah belum mencapai umur 12 tahun ya, belum mencapai umur 12 tahun, maka hak asuh anaknya itu lebih diutamakan atau jatuh kepada ibunya. Tapi ini kak nih yang perlu diingat nih, dalam menentukan siapa yang paling berhak atau berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, itu yang dilihat bukan semata-mata siapa yang paling berhak tadi ya, tapi yang paling ditekankan adalah siapa di antara suami istri, di antara ayah dan ibu, orang yang paling bisa mendatangkan kemanfaatan bagi anaknya. Jadi siapa yang dipandang hakim di antara ayah dan ibu ini, yang ketika anak itu diasuh oleh mereka, salah satu mereka, anak ini akan berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik. Makanya dikenal dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jadi yang dilihat adalah itunya. Misalnya nih, ada anak 12 tahun memang umurnya, secara undang-undang kan haknya ibunya nih. Tapi ternyata dalam persidangan terbukti nih, ibunya itu mohon maaf ya, dalam tanda kutip dia asusila misalnya, pengguna narkoba gitu. Jadi nggak mungkin hakim kasihkan anak itu ke ibunya, pasti akan diberikan kepada ayahnya misalnya gitu. Nah itu ada beberapa hal-hal tertentu yang jadi tergantung bukti tadi juga. Tergantung bukti dan nanti penilaian hakim mana nih di antara kedua orang tadi yang paling bisa mendatangkan manfaat yang terbaik bagi anak tadi gitu. Tapi kak, kalau anak itu sudah usianya di atas 12 tahun, maka hak itu dikembalikan kepada anaknya. Silahkan tuh anak mau milih sama ayah atau milih sama ibu. Karena jadi dinilai ini apakah ada, saya potong sedikit ini, apakah ada sejauh ini kan tadi nih di atas umur 12 tahun udah bisa
memilih sendiri. Tetapi kalau si ibunya ngotot ke ibunya, jadi ada perdebatan ini Iya. gimana nih pengadilan agama menyelesaikan? Iya, makanya tadi dikembalikan ke anaknya ya, dikembalikan ke anak, ditambah lagi kepentingan terbaik bagi anak tadi. Kan hakim punya subjektivitas ya, melihat menilai alat bukti, keterangan dari anak, keterangan dari ayah dan ibunya. Nanti hakim yang menentukan tuh mana nih yang terbaik bagi anak untuk bisa hidup berkembang dengan baik, pendidikannya baik, agamanya baik, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Gitu. Gimana pokoknya sisi positif yang paling Sisi baik positif lah yang bisa. baik bagi anak. Oke, terima kasih Mas Ryan. Ini tadi tentang hak asuh anak. Jadi ini kita kembali lagi ke proses talak tadi nih, talak Iya, atau gugat boleh. cerai di pengadilan agama nih. Jadi kan kalau saya tidak salah, kalau saya tidak lupa ya, dalam proses cerai itu ada proses mediasi gitu. Betul. Ini kemana Pak Panitra atau Pak Hakim dulu nih yang ngobrol. Pak Panitra boleh. Jadi ini masa mediasi itu di dalam mediasi itu apa aja sih yang ada gitu? Karena kita kan ada banyak nih yang belum awam, bisa dijelaskan di situ coba. Oke, terima kasih Kak. Untuk ini udah masuk ke tahap persidangannya ini kan, bukan untuk mengajukan perkara perceraian. Iya, ini sudah masuk proses tahap ya. ada prosesnya. Dalam proses persidangan perceraian ini ada proses mediasi namanya. Itu pada saat sidang pertama. Itu kalau kedua belah pihak hadir di saat persidangan. Ingat ya, kedua Betul-betul belah pihak. hadir dua-duanya, Iya, tidak salah satunya Tidak ya. salah satunya. Penggugat, tergugat atau pemohon dan termohon hadir di waktu sidang pertama. Dilakukanlah mediasi oleh seorang mediator. Itu mediator di sini boleh dari hakim. Bisa sendiri kita, bisa Bukan. dari Nanti bukan. ada daftar mediatornya di pengadilan. Oke, Pihak boleh memilih. Ada mediatornya biasanya hakim dan mediator non hakim bersertifikat. Bersertifikat ini dikeluarkan oleh sertifikat yang sudah melakukan pendidikan mediator. Itu biasanya di pengadilan agama kelas 1A, 1B biasanya ada mediator yang non hakim yang bersertifikat. Itu dilakukanlah mediasi oleh mediator tersebut. Ini wajib ya, mediator ini wajib, mediasi ini wajib dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau mediasi ini tidak dilakukan maka perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Itu ingat ya. Mediasi ini itu dilakukan bukan di ruangan terkhusus. Ada ruang nanti ini ruang mediasi namanya. Dilakukan di sana dengan kedua belah pihak, pihak penggugat, tergugat atau pemohon termohon dan mediatornya. Nanti mediatorlah mendamaikan. Kalau bisa didamaikan. Iya, didamaikan. Nanti hasilnya akan ada hasil dari mediator tersebut, apakah berhasil, apakah tidak berhasil. Kalau perkara mediasinya tidak berhasil, maka perkaranya dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Ada jawab menjawab, ada pembuktian, kesimpulan dan putusan. Kalau berhasil biasanya perkaranya dicabut oleh pihak. Terima kasih. Berarti enggak dibatalkan proses perceraiannya seperti Iya, itu ya. dicabut perkaranya. Nanti Jadi- akan dijelaskan lagi oleh Bapak Hakim. Oke. Oke. Ini tadi kita mengenai tentang proses mediasi. Kalau mediasinya tidak terlaksana, berarti proses perceraian tidak berlanjut tadi Pak Panitra ngomongnya. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak ada satu yang nggak hadir, biar cepet cerai, udahlah, saya nggak usah dateng kan gitu nih. Apalagi nih biasanya pihak Iya. tergugat nih yang biasa Gitu nggak ya. mau datang gitu. Jadi ini kok jadi ini ya ambigu ya jadi ceritanya. Kalau ini katanya mediasi nggak datang nggak bisa lanjut proses, tapi kalau misalnya orang yang pengen prosesnya cepet malah nggak datang, ini seperti apa nih Pak Hakim? Betul ya, Silakan. Bingung soalnya. Oke ya, dijawab ya. Iya, udah, Jadi silakan. tadi Pak Panita sudah kasih tuh gambarannya. Jadi kapan sih mediasi itu wajib dilaksanakan? Itu dalam Perma 1 tahun 2016 adalah ketika pada sidang pertama, ingat Kak ya kata-katanya ya, pada sidang pertama dihadiri oleh penggugat dan tergugat, maka dia wajib dilaksanakan mediasi. Oke. Apabila pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat tidak ditempuh proses mediasi, maka perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Ya. Yang pertanyaan kakak tadi, ternyata sidang pertama penggugat hadir, tergugat nggak hadir, maka otomatis tidak bisa dilakukan proses mediasi. Itu tadi dibilang kakak ya kan? Iya. Karena dia tuh Kak udah tanya-tanya tuh sebelum mengajukan perceraian kan, kadang tetangganya ada yang bercerai.
saudaranya dia jadi tanya dulu kayak mana kemarin prosesnya. Kalau mau cepet nggak usah hadir aja suaminya, nanti nggak ada mediasi ya gitu kan. Itu nakal tuh kan, dalam tanda kutip nakal tuh ya. Jadi mediasi itu kan sangat dianjurkan ya, karena tadi ya apa namanya, ada satu pepatah nih, jangan memberi nasihat kepada orang yang sedang jatuh cinta, dan jangan memberi nasihat kepada orang yang sedang benci tuh. Iya, kalau orang sedang udah hal yang sama tuh. Jadi meskipun mediasi itu kita pernah nonton film Mission Impossible ya, agak sedikit impossible sih bisa mempersatukan dua orang yang sedang benci, tapi nggak sedikit loh orang yang dimediasi kemudian berhasil tuh. Mereka rukun lagi, hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahagia lagi, punya anak lagi kan itu. Nah, jadi makanya mediasi ini jadi penting nih dalam proses persidangan. Pokoknya suami istri nih, kan istri udah misalnya cerai gugat nih, istri udah nulis banyak macam-macam nih, si suami nih brengsek misalnya, si suami nggak kasih nafkah, suami sering mukul gitu kan si suami punya hak nih untuk menjawab. Nah, makanya suaminya hadir aja dalam persidangan, nanti akan kita mediasi, kita carikan jalan keluar. Nah, mediasi ada 2 Pak, Kak ya, prosesnya nanti produknya 3 malah ya kan. Yang pertama berhasil seluruhnya dicabut nih ya. Ada juga nggak berhasil seluruhnya tapi berhasil sebagian. Apa itu contohnya? Cerainya tetap nih nggak bisa disatukan, tapi tentang anak bisa dimediasi misalnya. Kita nggak usah ribut lah tentang anak, udah anak ikut siapa misalnya. Ada juga misalnya tentang nafkah anak. Ada tentang iddah, tentang mut'ah. Nah, ini nanti saya sampaikan juga Kak ya. Bedanya tadi cerai gugat dan cerai talak itu tadi kan ada kewajiban yang melekat, yaitu namanya nafkah iddah dan mut'ah. Nah, dalam mediasi juga bisa disampaikan nanti tuh. Misalnya nafkah iddahnya nih, kita mau kasih suami mau kasih istri berapa, itu bisa dibicarakan dalam proses mediasi. Mut'ahnya juga sama, itu kenang-kenangan Kak ya. Ini kalau kita mau dulu mau nikah ada maharnya nih, sekarang mau bercerai ada mut'ahnya dong gitu ceritanya, ada kenang-kenangnya. Ya, sebagai penghargaan dari suami kepada istri yang telah menemani sekian tahun, melahirkan anak, masakin, nyuciin baju kan, masa yang dilihat jelek-jeleknya aja kan gitu. Jadi ada hal-hal baik yang harus dihargai oleh suami berupa memberikan mut'ah tadi gitu. Oke, itu tadi dia cerita mut'ah setelah perceraian. Tapi setelah perceraian hasilnya dari sang suami tidak menyelenggarakan kewajibannya, itu apakah pihak yang sudah terceraikan itu bisa melapor lagi? Ya, ini menarik banget nih. Ini paling menarik dan penting ya ini ya. Jadi kalau dalam proses cerai talak itu biasanya melekat Kak. Kalau dulu ya itu melekat namanya satu nafkah iddah. Nafkah iddah itu adalah nafkah yang harus diberikan oleh suami selama istri menjalani masa iddah, masa menunggu tadi kan. Kan menunggu ini berat Kak kan? Iya. Berat nggak Kak menunggu Kak? Berat kan? Rupanya besoknya udah jatuh cinta lagi ya. Iya kan gitu. Jadi istri itu kalau habis diceraikan, dia nggak boleh dulu tuh nikah sama orang. Jangankan nikah, dekati laki-laki lain saja tidak boleh tuh sampai habis masa iddahnya. Makanya si suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri nih. Selama Anda menunggu, saya kasih nafkah kamu. Nah, gitu. Terus ada juga nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu nafkah yang lampau. Misalnya nih, sebelum bercerai ternyata suami istri udah pisah rumah selama 5 bulan. Terus si suami nggak kasih nafkah lagi, padahal belum resmi tuh bercerainya. Nah, dia tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah, namanya nafkah madiyah. Terus yang terakhir tadi mut'ah, namanya kenang-kenangan tadi ya, memberikan kenang-kenangan dari suami kepada istrinya tadi. Tujuannya untuk menghibur hati istri yang diceraikan, untuk menghargai jasa-jasa istri selama ini, melahirkan anak kita, menyuci baju kita, membersihkan rumah, ya kan? Itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, kalau dulu kenapa suami itu sering menggantung istrinya ya? Sama-sama nggak suka nih, tapi dia gantung, dia nggak mau ceraikan istri karena dia takut bayar iddah, takut bayar mut'ah, takut bayar nafkah madiyah. Kalau sekarang nggak bisa lagi tuh Kak. Ya sekarang meskipun cerai gugat tetap si suami bisa dihukum untuk membayar iddah, membayar mut'ah, membayar madiyah. Terus garansinya apa dong kalau suaminya nggak mau bayar? Nah kan, kalau dalam cerai talak, kalau si suami tidak mau membayar kewajiban tadi, si suami tidak bisa mengucapkan ikrar talak. Oke. Tadi kan dalam cerai talak kan endingnya mengucapkan ikrar talak ya. Jadi kalau dia nggak mau bayar nafkah iddah, nafkah mut'ah yang udah ditentukan hakim tadi jumlahnya, suami nggak bayar nih, dia nggak bisa tuh mengucapkan ikrar talak. Akan ditunda sidang talaknya sampai 6 bulan ke depan.
Nah, gitu. Kalau setelah 6 bulan ke depan si suami tetap juga dia tidak membayar, maka putusan tadi dianggap tidak ada. Tidak ada. Nol lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Proses Harus dari awal lagi. Oke. Oke. Kalau dalam perkara cerai gugat ada juga garansinya supaya suami bayar. Apa itu? Kalau suami mau ambil akte cerai, dia harus bayar dulu. Nah, kalau dia belum bayar, dia nggak dikasih akte cerai sama pengadilan. Itu tugasnya Pak Panitera tuh, nahan akte cerai gitu nih. Ada suami itu mana akte cerai? Kadang kan Gitu. ini ada nih, kadang mantan suami yang nakal banyak nih ya. Ya deh, saya iyain aja nih di depan pengadilan, iya aja dulu kan gitu. Iya. Tapi sesudah belakangnya nggak ada, berarti itu tadi. Ya, garansinya hukumannya, gitu. garansinya Ya, nggak dikasih, garansinya itu. Nggak dikasih akta cerainya. Oke deh. Jadi Ya, ada so- dua kan. Jadi kalau kereta Kak, kalau kereta nggak ada suratnya, nggak ada STNK-nya, Nggak namanya kasih, kereta bodong kan. Iya, benar, Sama bodong. juga kalau duda, Nggak janda, ada nggak ada akta akta cerainya, cerainya. namanya janda bodong. Duda bodong gitu namanya. Oke, Itu. baik. Waduh, ini waktu kita sudah akan memisahkan kita Oke. nih. Lain kali deh kita sambung panjang Yes, nih ceritanya. yes, Oke, jadi sebagai closing statement ini bagaimana nih Pak Panitera dan Pak Hakim nih kasih saran buat warga Kota Sibolga Tapolutika sekitarnya, kalau bisa sih jangan pernah ada kata cerai dan kata talak. Pak Panitera dulu. Silahkan. Oke, terima kasih Kak. Iya. Mungkin closing statement dari saya. Mungkin kalau bisa diselesaikan di pihak keluarga, sebaiknya diselesaikan dulu. Untuk jangan langsung mengajukan perkara ke pengadilan. Kalau bisa diselesaikan di mediasi di tingkat keluarga, seperti keluarga pihak istri dan pihak suami, dan bisa di bawah atau bangun, maka selesaikan itulah yang lebih baik. Terima kasih. Oke, kembali Oke, ke Pak Hakim. saya. Jadi menikah itu ini agak serius nih Kak. Kalau tadi agak bercanda kan. Iya, benar. Menikah itu seperti orang berorganisasi, ya. Apa itu? Orang menikah itu dia harus siap kehilangan sekian banyak hak dia. Seiring dengan itu bertambahlah sekian banyak kewajiban dia. Jadi resepnya orang mau menikah supaya dia langgeng, itu bahagia, dia harus lebih mengutamakan kewajiban dan tidak mengutamakan haknya. Jangan dulu kita menuntut hak sementara kewajibannya belum ditunaikan. Jadi jangan tanyakan kepada istri kita, hak saya, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa kewajibanmu kepada istri. Begitu juga istri sama kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, resepnya nih. Ini resep receh tapi banyak sukses dipraktekkan orang. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu ada prinsip namanya mula'abah ya. Mula'abah itu apa sih? Prinsip nggak serius-serius amat dalam rumah tangga itu. Jadi hindari ngomong serius, hindari perbincangan-perbincangan yang serius. Ketemu istri udah jarang-jarang kan, pagi kerja, malam pun kadang masih sama kawan, pas ketemu istri bahas hutang misalnya. Itu pasti berantem tuh ya. Jadi hindari ngomong-ngomong yang serius. Kita mulai abad ya. Jadi ngomong-ngomong yang ringan, yang bercanda, yang menyenangkan satu sama lain. Terus semakin tinggi ekspektasi kita kepada pasangan kita, maka semakin tinggi potensi kita semakin tinggi potensi kekecewaan kita kepada pasangan kita. Maka yang diperlukan adalah kita nggak perlu pasang tinggi-tinggi ekspektasi kita kepada pasangan kita, ya. Misalnya pulang ke rumah tengok istri, ekspektasinya pulang ke rumah nanti istri udah dandan, udah rapi, udah cantik, udah nunggu di kamar tidur misalnya, udah ada kopi hangat, udah ada pisang goreng. Itu kan terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi ekspektasinya kalau kita pulang ke rumah lihat istri makannya masih nasi, bukan makan kaca gitu kan, minumnya masih air putih, bukan minum spiritus, itu berarti udah bagus tuh. Seperti itu aja. Intinya gitu. Oke, jadi jangan terlalu ketinggian. Ya jangan terlalu ketinggian. Ya, baik. Demikian pendengar, terima kasih untuk Pak Hakim dan Pak Panitera. Lain kali next time kita akan berbicara panjang lebar lagi ya. Karena tadi masalah harta goni gini juga kita belum bahas ya. Nanti di next time ya kita undang kembali pengadilan agama tadi di acara PAS juga bisa nanti kita undang kembali. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Baik pendengar di mana saja Anda berada, demikian untuk dialog interaktif siang hari ini bersama Panitera dan Hakim dari Pengadilan Agama Kota Sibolga.
Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.